Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan nomor 278, Yesus ku cinta kau. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami, Raja di atas segala raja, sumber pengharapan kami, kekuatan kami, yang selalu menyertai, menuntun, memimpin kami. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sepanjang minggu telah kami lalui. Semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menghadap-Mu.
layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu, layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu dalam kebaktian ini. Tuhan juga akan menuntun setiap keluarga demi keluarga, mereka yang saat ini juga sedang mengadakan kebaktian. Kiranya pertolongan dan berkat Tuhan kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam pengasihan Allah, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh keyakinan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya, yang memimpin, menuntun, menyertainya, dan tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa menjadi sumber kehidupan, serta cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan harus menyertai kebaktian ini dari awal hingga selesainya. Amin. Saya persilahkan duduk. Mari kita akan melanjutkan pujian kita nomor 80, Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat.
semangat, memiliki keyakinan bahwa kita tidak ragu mengiring Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, karena Tuhan adalah tempat yang kokoh kuat, menjadi tempat perlindungan kita, naungan kita. Kita akan lanjutkan pujian kita di atas Yesus Karangu nomor 21. Kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tapi dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah rubuh, tetap kokoh kuat dalam segala situasi apapun. Kita akan lanjutkan pujian kita memuji Tuhan bahwa Tuhan juga. Nomor 346.
senantiasa percaya kepada pelindungannya, kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya, kepada Yesus Kristus, Allah kita, Juru Selamat kita. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan, nomor 352. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menyertai memimpin, yang senantiasa berada di sisi kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami memohon berkati ya Tuhan. Kami memohon layakkanlah di hadapan-Mu, sehingga sungguh semuanya dapat dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan,
dalam pelayanan dalam gereja ini. Oleh karena itu berikan hikmat marifat kepada pengurus gereja dalam mengelola segala sesuatunya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga ya Tuhan, kami berseru kepadamu, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon ya Tuhan kasih-Mu, Engkau limpahkan kepada bangsa ini ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Oh Tuhan Yesus, semakin hari semakin banyak korban yang terkena, terpapar Tuhan. Pemerintah berjuang untuk menangani, untuk menyetop penyebaran virus corona. Oh Tuhan Yesus, kami memohon hikmat daripada-Mu untuk pemerintah Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala departemen, sampai pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota madya, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Tuhan tolong supaya mereka sungguh boleh melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang diberlakukan, sehingga hal itu akan menolong untuk cepat keluar dari wabah ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan tolong segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi, dalam merawat, mengobati orang-orang yang terpapar. Tuhan tolong supaya semuanya itu membawa hasil yang baik, di mana akan adanya penurunan orang yang terpapar, akan adanya ya Tuhan sungguh semuanya dapat tertangani dengan baik. Kami berserah dan memohon kepadamu untuk tim medis, perawat, dokter, dan juga tim medis yang lain. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk melakukan perawatan, pengobatan. Bahkan ya Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan tim peneliti untuk mencari atau meneliti pengobatan yang tepat, mencari untuk mengantisipasi supaya adanya vaksin yang tepat sehingga virus ini tidak mewabah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang menjadi kemampuan mereka sungguh dipergunakan untuk demi masyarakat, demi kemanusiaan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk masyarakat, supaya masyarakat juga taat seperti anjuran pemerintah, supaya masyarakat berada di rumah dan tidak keluar karena hal yang tidak penting. Tuhan tolong supaya masyarakat taat ya Tuhan, sehingga hal itu akan benar-benar membantu dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan dalam pemerintah mengantisipasi, menangani dalam kestabilan ekonomi. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong upaya dengan bantuan sosial, upaya dengan bantuan sembako, upaya dalam menggerakkan masyarakat yang mampu, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, supaya memberikan bantuan kepada masyarakat. Biarlah itu akan memberikan dampak yang baik, sehingga perekonomian ini akan tetap kondisi yang baik, dan masyarakat pun tidak mengalami ya Tuhan dalam kekurangan makanan ataupun kekurangan mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tetapi mereka boleh terjaga karena ada bantuan-bantuan yang dipergunakan, yang disalurkan tepat guna, tepat sasaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serah dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus tolong relawan-relawan, donatur-donatur yang dengan sukacita memberikan bantuan. Dan biarlah hal itu tidak disalahgunakan, tetapi tepat digunakan pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami menyerahkan juga ya Tuhan pada hari ini, di mana itu mempengaruhi juga dalam dunia pendidikan. Tuhan terus tolong baik para pengajar, para dosen maupun mahasiswa, siswa. Tuhan tolong supaya dapat mengikuti setiap perkembangan yang harus dilakukan dengan cara, dengan metode yang berbeda dalam dunia pendidikan. Sehingga semuanya boleh tetap jalan walaupun situasi yang saat ini terjadi. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Menteri Pendidikan, Tuhan tolong supaya sungguh diberikan hikmat sehingga setiap keputusan-keputusan itu dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, di daerah-daerah dengan tepat sehingga tidak akan menghambat dalam kemajuan pendidikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan untuk terus ya Tuhan berjuang dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang tepat dalam situasi sekarang ini kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya. Baik melalui live streaming, baik melalui pembagian liturgi, pembagian materi, ataupun dengan cara-cara yang lain. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga dalam persiapan bahan materi yang ada, sungguh itu tepat, sesuai dengan kebutuhan rohani dari setiap jemaat. Dan Tuhan tolong munculkan ya Tuhan, pengajar-pengajar yang benar, yang mengajar tidak hanya sekedar menyenangkan, yang tidak hanya sekedar memberikan pengajaran yang menggairahkan, tetapi pengajaran yang benar, yang membangun iman, yang membangun rohani dalam setiap orang percaya, setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang percaya, setiap jemaat. Tuhan tolong supaya mereka juga memiliki kerinduan, keinginan untuk beribadah di dalam keluarga, tiap keluarga. Sehingga iman mereka tetap terpelihara melalui peribadatan, melalui firman yang mereka dengar, firman yang mereka baca. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Bila Engkau berkarya ya Tuhan dalam setiap keluarga, tiap keluarga, sehingga setiap jemaat-Mu terbangun dalam iman mereka, terjaga dalam iman mereka, yang terus bertumbuh dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan juga akan menolong supaya jemaat-jemaat ini juga tidak melupakan bahwa mereka perlu memperhatikan pekerjaan Tuhan, sehingga tetap memberikan korban persembahan mereka bagi pekerjaan Tuhan. Sekalipun situasi mereka pun juga sulit, tapi mereka melihat dan mempercayai bahwa Tuhan yang menjaga, yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga ya Tuhan sekolah-sekolah Alkitab. Tuhan juga akan menolong dalam perjalanan pendidikan akademik yang dijalankan, supaya semuanya itu tidak terhambat, tetapi boleh tetap dijalankan dalam pendidikan yang harus dilakukan. Dan biarlah sungguh setiap mahasiswa terbentuk dengan situasi yang ada untuk mereka membangun karakter, membangun diri, hidup berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk badan-badan penerbit LAI. Tuhan tolong dalam situasi yang saat ini, maka sungguh lesu dalam penjualan penerbitan mereka. Tuhan tolong supaya sungguh ada cara-cara, metode-metode yang tepat ya Tuhan untuk memasarkan buku-buku rohani, sehingga mereka dapat tetap berdiri mencetak buku-buku yang sungguh bermutu, yang diperlukan oleh jemaat, yang diperlukan oleh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami serahkan badan pengurus pusat. Tuhan akan menolong, memberkati upaya-upaya yang dilakukan ya Tuhan
untuk organisasi ini tetap jalan. Walaupun tidak bertatap muka, tidak berapat dalam cara-cara konvensional. Tapi biarlah sungguh organisasi ini tetap jalan dan menunjukkan kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pelayanan-pelayanan, dalam perintisan-perintisan yang dilakukan. Demikian juga badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah. Tuhan tolong. Berikan hikmat, marifat dalam mengkoordinir gereja-gereja Kemah Injil ini. Untuk bersama-sama bergandengan tangan. Untuk saling menguatkan, meneguhkan. Bahkan saling membantu ya Tuhan. Satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkarya melalui gereja Kemah Injil. Sehingga gereja Kemah Injil ada untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk gereja Kemah Injil Jemaat Tandang ini. Kami terus berserah kepada-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Biarlah dalam situasi yang ada ini tidak melemahkan iman mereka. Tidak melemahkan kerinduan mereka untuk terus beribadah kepada Tuhan. Tetapi justru semakin kuat, semakin bergairah, semakin semangat. Untuk setiap keluarga ada peribadatan, ada kebaktian. Sebagaimana hari ini mereka tetap beribadah, berbakti di dalam setiap keluarga. Bila memiliki kerinduan untuk memberikan prioritas kepada Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan, relasi mereka dengan Tuhan, itu semakin kokoh dan kuat. Berkati ya Tuhan mereka, tiap keluarga. Dan Tuhan tolong dalam situasi yang kurang sekalipun, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tetap memberikan diri, berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Tuhan menolong juga ya Tuhan dalam pengurusan sertifikat ini. Kami berdoa untuk pegawai BPN. Tuhan tolonglah, gerakkan hati mereka, bahwa mereka patut untuk mengerjakan tanggung jawab mereka. Supaya peta bidang pengukuran itu cepat turun, sehingga bisa dilanjutkan ya Tuhan untuk proses penyertifikatan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan di mana kami rindu untuk merenovasi pastori. Tuhan tolong supaya ada berkat, ada kecukupan sehingga pastori pun dapat direnovasi, diperbaiki bagian-bagian yang sungguh memerlukan ya Tuhan pembaharuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, gereja Kemah Injil Tandang. Kiranya Tuhan memberkati. Mereka yang ada persoalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan jalan keluar ya Tuhan, kekuatan untuk menghadapi. Mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkaulah jawaban hidup kami. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami, yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, kiranya Tuhan juga melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk berfokus mendengar akan firman-Mu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, berikan hikmat kepada setiap jemaat-Mu untuk mengerti, memahami akan maksud-Mu, kehendak-Mu, firman-Mu. Kami berserah dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pencobaan bagi orang percaya. Salah satu bagian yang terberat sebagai orang Kristen adalah kita diharuskan menerima kenyataan. Orang yang memilih sebagai murid Kristus atau orang yang memilih jalannya untuk percaya kepada Yesus Kristus itu tidak berarti terbebas dari pencobaan. Tidak berarti terbebas dari kesulitan. Mengapa Allah yang baik dan penuh kasih mengizinkan orang Kristen mengalami tragedi, mengalami kesulitan? Seperti misalkan kehilangan anak, sakit penyakit, situasi finansial yang mungkin sulit, atau mengalami ketakutan-ketakutan tertentu. Jika Allah mengasihi kita, bukankah Ia seharusnya menjaga kita dari semuanya itu? Bukankah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita justru dengan memastikan bahwa kita hidup nyaman dan enak? Tapi ternyata yang benar bahwa ketika kita mengikuti Yesus Kristus, bukan berarti bahwa kita terbebas dari pencobaan, kesulitan, kesukaran. Bagaimana kita menyikapinya? Saudaraku yang saya kasihi, mari kita akan memperhatikan pengajaran dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 ini. Di ayatnya yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan dalam kitab suci mempunyai bermacam-macam arti. Yang pertama, sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Pencobaan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Dan itu biasanya datang dari setan. Contohnya, kita bisa melihat pencobaan di padang gurun terhadap Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, arti yang kedua dari kata pencobaan, sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan, mengangkat, menguatkan kita. Jadi upaya untuk membawa kita terangkat, membawa kita memiliki kekuatan iman tentunya. Dan itu biasanya datangnya dari Tuhan, yang sering disebut dengan kata ujian. Lalu arti yang ketiga, arti kata pencobaan yang ketiga itu bisa gabungan dari 1 dan 2. Contohnya kisah Ayub. Kisah Ayub, di mana setan ingin menjatuhkan Ayub, ingin memperdaya Ayub, dan setan pun meminta izin Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk setan itu melakukannya terhadap Ayub. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 2 ini, pencobaan yang dimaksud
di bagian ini lebih condong pada arti yang kedua. Sesuatu yang dimaksudkan untuk mengangkat, untuk menguatkan iman, kasih kita kepada Tuhan. Pencobaan atau ujian ini datang dalam bentuk kesukaran-kesukaran, dalam bentuk penderitaan-penderitaan. Nah, itu dijelaskan di bagian ini. Tentunya fakta yang perlu kita ingat bahwa orang Kristen itu tidak imun, tidak kebal terhadap kesukaran, terhadap pencobaan. Saat ini banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa kalau kita menjadi percaya kepada Yesus atau menjadi orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati sehingga kita tidak terkena kesukaran, tidak terkena kesulitan, tidak terkena penderitaan. Tentunya itu sesuatu yang salah. Karena faktanya bahwa banyak orang Kristen mengalami sakit dan meninggal, banyak orang Kristen mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan. Jadi kita bisa melihat bahwa orang Kristen itu tidak imun, tidak kebal. Karena ajaran jelas dalam kitab suci bahwa orang Kristen itu tidak imun, tidak kebal dengan kesulitan, dengan pencobaan. Namun bukan berarti bahwa pertolongan Tuhan tidak ada. Pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu ada. Kalau kita membandingkan dalam Yakobus 1 ayat 1, maka di situ dikatakan bahwa surat ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang tersebar di luar Palestina dan mereka terpencar, mereka dibenci oleh orang Yahudi yang non-Kristen maupun oleh orang atau pemerintahan Romawi. Jadi penerima surat ini adalah orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami tantangan, orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, itu yang terjadi. Dan Yakobus sampaikan itu kepada kita pada pagi hari ini. Tentunya ada banyak ayat-ayat yang lain yang kita bisa melihatnya bahwa kekristenan tidak kebal dengan kesukaran, penderitaan, pencobaan. Ya, bahkan ada seseorang yang mengatakan Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi anaknya tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita. Ya, yaitu Yesus Kristus maksudnya. Ya, Yesus Kristus tidak berbuat dosa, tetapi Yesus Kristus menderita. Kalau dalam hidup saudara mungkin relatif tidak ada kesukaran, maka mungkin sekali saudara bisa katakan bahwa oh ya, saya mau hidup kompromi, saya mau hidup sesuai dengan dunia. Mungkin akan mengurangi penderitaan, mungkin ya, dengan kompromi, dengan mengikuti jalannya dunia, mungkin kita akan mengurangi. Ya. Mungkin tidak dibenci oleh orang lain karena saudara menunjukkan kompromi dengan orang lain. Tidak dihindari oleh orang lain. Sebaliknya kalau kita hidup dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin sekali akan ada banyak orang yang membenci. Mungkin sekali banyak orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan kita tahu bahwa di dunia ini ada di daerah-daerah tertentu orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami aniaya.
mengalami sesuatu ujian yang begitu berat. Saudaraku yang saya kasihi, dikatakan dengan jelas dalam ayatnya yang kedua, berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Itu artinya pencobaan atau kesukaran itu bisa banyak. Tidak satu macam. Bisa bermacam-macam bentuk. Bisa problem ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, studi, perjodohan, pergaulan, pelayanan, dan sebagainya. Problem itu bisa merupakan problem yang tidak terduga maupun yang terduga. Artinya yang pasti bisa kita alami. Saudaraku yang saya kasihi, jadi pada intinya bahwa pencobaan, penderitaan, kesukaran, kesulitan itu bisa menimpa kita. Itu bisa menimpa kita. Kita tidak kebal terhadap penderitaan itu. Saudaraku yang saya kasihi, jika saat ini kita tahu bahwa COVID-19 mewabah dan itu bisa menimpa siapapun, tidak pandang bulu, baik dia orang Kristen maupun bukan Kristen, baik dia seorang pejabat maupun tidak, maupun orang biasa, bisa menimpa siapa saja. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya kita perlu melihat kenyataan, kita perlu melihat realita yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagi kita orang Kristen, apa fungsi pencobaan, apa fungsi kesukaran yang terjadi, yang kita alami? Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Fungsi dari kesukaran, fungsi dari pencobaan bagi orang Kristen adalah untuk menghasilkan ketekunan. Untuk menghasilkan ketekunan. Ingat, pencobaan atau berbagai-bagai pencobaan dalam ayatnya yang kedua itu bukan dimaksud adalah karena berbuat jahat, berbuat kesalahan, kemudian ditimpakan penderitaan. Bukan itu. Ya, bukan itu. Ya. Tapi pencobaan, kesulitan, tantangan yang dimaksud di bagian ini bukan karena hasil atau buah dari dosa. Apakah yang dimaksud dengan ketekunan di sini? Ketekunan itu berarti kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap yang sekedar bertahan, pasif. Tetapi dengan sikap yang sedemikian rupa sehingga kita mampu menjadikan situasi, menjadikan hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Maka dikatakan tadi berbahagia. Ya, berbahagia. Jadi kemampuan yang menjadikan kesukaran, kemampuan yang menjadikan kesulitan itu menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Itu yang dimaksud di bagian ini. Kalau saudara menghadapi kesukaran dengan cara yang salah atau dengan sikap yang salah, tentunya akan menghasilkan yang tidak baik. Ada beberapa macam sikap yang tentunya kadang bisa diambil. Contohnya, saudara bisa menjadi marah, saudara bisa menjadi jengkel, saudara bisa menjadi bersungut-sungut, atau saudara bisa lari ke dalam dosa, mundur dari Tuhan, dan bahkan murtad. Tentunya ini bukan ketekunan. Saudara bertahan, tetapi bertahan hanya pasif.
tidak marah, tidak bersungut-sungut, tetapi tidak melakukan sesuatu, tidak menunjukkan sesuatu yang berarti. Itu bukan ketekunan. Ya, itu bukan ketekunan. Saudara tetap bersuka cita, saudara tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup memuliakan Tuhan. Maka itu akan menjadi berarti. Contohnya dalam Alkitab ada Paulus dan Silas. Ketika dia dipenjarakan di tempat yang paling dalam, dia masih memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah ketekunan yang dimaksud dalam ayat yang kedua. Ketekunan di mana kita memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran, dalam kesulitan, untuk kita berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan, untuk kita meresponnya dengan rasa syukur, untuk kita meresponnya dengan baik. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tapi memuliakan Tuhan. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita. Yang mana menjadi sikap kita pada waktu kita mengalami kesukaran? Yang mana menjadi sikap kita dalam menghadapi situasi yang saat ini terjadi? Adanya virus corona membuat kita tidak banyak bergerak, tidak banyak berbuat sesuatu. Mari kita menyikapi dengan benar. Mari kita menyikapi dengan benar. Mari kita bertekun dalam rasa syukur kita, dalam hidup kita yang memuliakan Tuhan. Hadapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan cara yang tetap memuliakan Tuhan. Ketekunan seperti ini ada sesuatu yang penting sekali. Karena ketekunan ini memungkinkan kita untuk bertahan sampai akhir di dalam kita mengikuti Yesus. Tanpa ketekunan yang seperti ini, kita bisa menjadi seperti orang yang termasuk golongan tanah yang berbatu-batu, yang baru saja tumbuh kemudian layu dan mati, yang tidak bertahan. Ketekunan yang seperti ini, yang tetap bertahan dalam kesukaran, dalam kesulitan, maka itu akan bisa membawa dampak kepada dunia. Maka itu akan bisa membawa dampak kepada orang lain. Karena kita menunjukkan bahwa kita tekun, kita mampu bertahan dan mampu menghadapinya. Ketekunan yang seperti ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita tidak mengalami kesukaran. Satu kali ada seorang anggota jemaat yang memohon kepada seorang pendeta. Dia katakan kepada pendeta, "Pak Pendeta, tolonglah saya supaya saya tetap bertekun di dalam Tuhan." Dan kemudian Pak Pendeta itu berdoa. Dan dalam doanya supaya jemaat ini menghadapi kesukaran sehingga dia mampu menunjukkan kehidupan yang bertekun. Maka kagetlah jemaat itu. Mengapa pendeta itu berdoa supaya mendatangkan kesukaran bagi dia? Karena sesungguhnya ketekunan itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan jika tidak mengalami kesukaran, jika tidak mengalami tantangan, jika tidak mengalami pencobaan. Ketekunan itu akan teruji, akan ditunjukkan, ditampilkan ketika seseorang itu menghadapi kesukaran. Karena itu, janganlah marah, janganlah memberontak kepada Tuhan. Tuhan menempatkan saudara dan saya dalam berbagai kesukaran. Tuhan menempatkan saudara dan saya dalam situasi yang saat ini terjadi. Membosankan memang. Membuat kita tidak nyaman memang. Tetapi mari, bila situasi yang ada ini, itu membentuk kita untuk tetap bertekun.
untuk tetap bertekun sebagai umat Allah yang terus bersyukur, yang terus memuliakan Tuhan, yang terus mengiring Tuhan walaupun situasi saat ini. Fungsi pencobaan yang kedua, di ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang saya kasihi, pencobaan, kesukaran, penderitaan, kesulitan itu akan membentuk karakter kita. Ayatnya yang keempat menunjukkan tujuan pemberian kesukaran itu, yaitu supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jangan diartikan bahwa tidak kekurangan suatu apapun di sini secara jasmani, sehingga lalu kita berpikir itu kemakmuran, itu kelimpahan jasmani. Karena kata-kata ini harus diartikan secara rohani. Karena ada kata-kata sempurna dan utuh. Sempurna dan utuh itu bersifat rohani tentunya. Sama seperti emas yang harus dibakar supaya menjadi murni. Supaya menjadi murni. Demikian juga pohon anggur harus dibersihkan, dipangkas supaya dia lebih banyak berbuah. Maka orang Kristen ada waktunya diuji dalam kesukaran, dalam kesulitan. Supaya apa? Supaya hidupnya itu semakin dibentuk, memiliki karakter. Sebagaimana Tuhan berkata, karena Bapa itu sempurna, hendaklah engkau sempurna. Karena ada banyak dosa, ada bermacam-macam dosa yang harus dibersihkan dari diri kita. Baik itu kesombongan, kemalasan, perzinahan, iri hati, pemarah, cinta uang dan sebagainya. Itu harus dibersihkan. Maka Tuhan juga mempergunakan berbagai-bagai pencobaan untuk membersihkan dosa-dosa yang semacam itu. Dan biarlah dalam situasi yang saat ini terjadi, ada banyak sumbangan, ada banyak orang-orang yang memberikan hartanya, memberikan bantuannya. Tapi biarlah itu tidak membuat kita yang selalu merasa kekurangan, sehingga sebenarnya adalah ketamakan. Ketamakan adalah dosa. Situasi yang sulit justru membuat kita untuk memandang kepada Tuhan. Siapa kita? Kita perlu Tuhan, Tuhan yang agung, Tuhan yang sempurna itu. Karena itu, kalau saudara berdoa supaya hidup saudara disucikan, dan jangan heran kalau sebagai jawaban doa saudara, Allah memberikan banyak kesukaran, Allah memberikan kesulitan, Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi. Tapi biarlah kita memandangnya bahwa kita sedang dibentuk karakter kita. Situasi yang sulit ini itu menjadi penampian, itu menjadi penyaringan bagi kita. Apakah kita menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh senantiasa hidup beribadah kepada Dia? Atau sebenarnya selama ini kita terpaksa beribadah karena label kita orang Kristen? Maka itu akan dibuktikan di dalam situasi ini. Jika kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, jika kita adalah orang yang senantiasa memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, maka kita tidak akan patah semangat untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Maka itu akan menunjukkan karakter kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh senantiasa merindukan Tuhan, mencari Tuhan.
Bagaimana cara menghadapi pencobaan? Bagaimana cara menghadapi kesukaran dan kesulitan yang ada pada kita? Ayatnya yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Ini tidak berarti bahwa kita secara sengaja, secara sengaja harus mencari kesukaran. Kata-kata jatuh ke dalam pencobaan dalam ayat 2 ini menunjukkan bahwa kita tidak mencarinya dengan sengaja. Kita tidak melakukan sesuatu dengan sengaja supaya kita jatuh dalam pencobaan. Kita bukan hanya tidak boleh mencari kesukaran atau penderitaan tanpa ada perlunya, tetapi kita bahkan harus berusaha untuk menjauhi, untuk menghindari kesukaran, asal itu bisa dilakukan tanpa dosa. Dilakukan tanpa dosa. Saudaraku yang saya kasihi, karena itu kata-kata dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak bertentangan dengan ayat 2 ini. Apalagi kata pencobaan dalam Matius 6 ayat 13. Tentunya pencobaan yang dimaksudkan dalam Matius 6 ayat 13 itu datangnya dari setan. Bukan karena perbuatan atau tindakan. Jadi intinya kebahagiaan karena bukan kita cari, bukan karena kesalahan kita, tetapi itu datang karena membentuk kita. Maka itu menjadi kebahagiaan. Kita akan diolah atau kita akan diproses untuk menjadi lebih baik, untuk menuju kepada kesempurnaan. Saudaraku yang saya kasihi, selanjutnya di sini dikatakan bahwa kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Ini menunjukkan beberapa hal. Kita tidak boleh hidup menuruti perasaan kita. Dalam mengalami kesukaran, kita cenderung untuk sedih, putus asa, kecewa, bahkan marah. Tetapi kita tidak boleh hidup menuruti perasaan seperti itu. Memang ada saatnya kita mengalami itu. Kita merasakan seperti itu. Tetapi biarlah kita tidak akan mengikuti terus perasaan itu. Karena jika kita mengikuti perasaan kita, maka kita tidak lagi mengangkat kepala kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Menganggap berarti menilai berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan atau penglihatan, berdasarkan firman Tuhan. Menganggap itu sebagai kebahagiaan. Karena apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita bisa menganggap itu sebagai kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan, karena kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Menganggap suatu kebahagiaan karena kita harus menghadapi pencobaan, kita harus menghadapi kesulitan itu dengan hati yang gembira, dengan semangat bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tetap semangat dalam situasi yang sekarang ini terjadi, karena Tuhan bersama dengan kita. Fungsi yang kedua, untuk kita mencari bagaimana kita menghadapi pencobaan itu. Ayatnya yang kelima dan keenam, bagaimana cara kita menghadapi pencobaan itu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita menghadapi pencobaan,
Ketika kita menghadapi kesulitan, mari kita meminta hikmat dari Tuhan. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan. Dalam menghadapi kesukaran, kita seringkali bingung. Seringkali tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita tahu apa yang harus kita jalani ini tidak mudah dan tidak gampang. Pada saat seperti itu, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa menghadapi kesukaran. Supaya kita mampu menghadapi kesukaran itu dengan cara yang benar. Saya ingin ulangi. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita bisa menghadapi kesulitan, kesukaran itu dengan cara yang benar. Tidak salah. Saudaraku yang saya kasihi, Allah adalah sumber hikmat. Dan Tuhan berjanji akan memberikan hikmat. Asalkan kita mau memintanya kepadanya. Dalam ayat 5 tadi. Saudaraku yang saya kasihi, kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Karena kita tidak tahu segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu biarlah kita dengan hikmat Tuhan, maka kita akan menghadapi dengan cara yang tepat. Dan pada akhirnya kita akan melihat apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Pernahkah saudara meminta hikmat untuk menghadapi kesukaran? Jangan terus berdoa hanya untuk kebebasan dari kesukaran. Banyak orang hanya meminta supaya bebas dari kesukaran. Banyak orang hanya meminta supaya dia bisa lepas dari penyakit. Banyak orang hanya meminta untuk dia diangkat dan kemudian terlepas dari semuanya itu. Tapi orang tidak meminta hikmat dari Tuhan. Sehingga banyak orang berputus asa. Karena ketika dia meminta lepas tetapi tidak lepas-lepas. Dia meminta kesembuhan tetapi tidak sembuh-sembuh. Dia meminta supaya Tuhan memberikan berkat sehingga kecukupan, ternyata dia menghadapi kekurangan. Tapi mari kita meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tahu dengan benar, tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi semuanya itu. Karena kita tahu firman Tuhan tadi berkata bahwa kita tidak lepas, tidak bebas dari kesukaran, dari penderitaan, dari pencobaan. Bahkan justru firman Tuhan mengatakan kita akan mengalami berbagai pencobaan. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita sungguh menghadapi dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Kita menghadapinya, meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita dapat melewati segala pencobaan, kesulitan ini dengan penuh kemenangan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena hikmat daripada Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan kepada Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang. Dan semuanya ini berlalu. Dan kita terus setia sampai akhir sebagai pemenangnya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Biarlah walaupun pencobaan itu datang, kesulitan itu datang, kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu menyertai dan menyertai kita. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Nomor 407.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah melalui semua rintangan, kesulitan, tantangan yang ada di dalam hidup kami, itu tidak akan membuat kami undur daripada-Mu, membuat kami ragu bahwa Tuhan itu baik. Tetapi biarlah melalui semua yang kami alami, kami hadapi, justru semakin mengokohkan keyakinan kami bahwa Tuhan itu baik. Karena Tuhan merencanakan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, berikanlah kami hikmat dalam menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kami, supaya kami dapat menghadapi dengan cara dan jalan yang benar. Tuhan, berikan kami penyertaan-Mu, supaya kami memiliki kemampuan untuk menghadapinya dengan tetap bersyukur, dengan tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan dan meneguhkan, mengokohkan iman kami. Untuk kami tidak berputus asa, untuk kami tidak bimbang, untuk kami tidak berhenti undur daripada-Mu. Tetapi kami tetap setia dan bertekun mencari-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Kami sungguh memerlukan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat kepada kami. Tuhan terus menyertai dan memimpin kami, supaya kami mampu dan bahkan cakap dalam menanggung segala perkara. Karena kami menanggungnya bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, melantik kita menjadi saleh-salehnya. Amin. El Shaddai.